Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Nili berkumpul dengan Lu Piao, Gu Bei, dan Xing Yun. Mereka membuat rencana untuk menghadapi perkumpulan bulan darah milik Gu Heng. Setelah membuat rencana, mereka tertawa senang. Mereka segera memulai persiapan rencananya. Sedangkan, Nili akan melanjutkan pemulihannya. Berpindah ke Nili, dia harus membuat pit soul dan memulihkan kekuatannya. Hal seperti pit soul benar-benar mendalam. Memiliki pit soul di balik jiwa sama dengan memiliki tubuh palsu. Begitu tubuh aslinya hancur, tubuh baru akan terbentuk dari pit soul yang tersimpan. Pada saat dibentuk kembali, orang itu hanya memiliki 80-90% dari kekuatan aslinya. Itu sebabnya, kultivasi mereka bisa menurun. Hanya dengan pit soul, umat manusia bisa berkembang di dunia luar. Hanya orang yang mendirikan pasukannya sendiri di dunia luar dan mendominasi praksi lain yang bisa menjadi pemimpin dari keluarga yang kuat. Itu sebabnya banyak penerus dari setiap keluarga selalu saling bersaing di dunia luar. Kalau Gu Bei tidak bisa mempertahankan perkumpulan iblis saat sedang diburu oleh perkumpulan bulan darah, maka itu akan menjadi faktor dalam memutuskan apakah Gu Bei memiliki kualifikasi menjadi patriark keluarga. Di dunia ini, di mana yang lemah akan dimangsa oleh yang kuat, maka hanya yang kuat yang bisa berkembang. Saat sedang berkultivasi, Nili mendengar suara ketukan pintu. Dia pun bergegas menuju pintu untuk membukanya. Saat membuka pintu, Nili terkejut. Yang di depan pintu adalah tetua Red Soul. Nili menakupkan tangannya. Dengan penuh senyum, Nili menyapa tetua Red Soul, kemudian menanyakan, apa yang bisa Nili bantu? Tetua Red Soul menjawab, hierarki Sky Cloud ingin bertemu dengan Nili. Tetua Red Soul menanyakan, apakah Nili bisa mengikutinya? Nili berpikir, hierarki Sky Cloud, bukankah dia adalah orang terhormat dari Sakti Bulu Ilahi? Nili berkata, tentu saja. Mohon tunjukkan jalannya. Berpindah ke sebuah kediaman. Kediaman tersebut cukup besar dan megah. Terlihat seorang tetua yang memiliki sinar bulan di belakang tubuhnya. Di samping kanannya terdapat 3 murid yang berdiri. Sesaat, tetua Red Soul yang menjemput Nili sudah tiba di sana. Nili menatap hierarki Sky Cloud. Begitu juga dengan hierarki Sky Cloud. Setelah menatap hierarki Sky Cloud, Nili bergumam. Jadi dia hierarki Sky Cloud. Auranya luar biasa. Nili masih bengong menatapnya. Aura hierarki Sky Cloud itu mirip dengan Yang Yueru. Nili menebak, apakah hierarki ini juga berlatih teknik ramalan langit? Hierarki Sky Cloud berkata, kau pasti Nili. Nili menunduk dan memberi hormat kepada hierarki Sky Cloud. Para murid hierarki Sky Cloud menatap ke arah Nili. Mereka juga penasaran dengan Nili. Hierarki berkata, aku sudah melihat kaligrafimu. Hajat yang tersembunyi di dalam kata-kata itu begitu mendalam, sampai aku takjub. Kau benar-benar hebat, sampai bisa menulis kata seperti itu di tingkat kultivasimu. Aku dengar kalau kau diangkat oleh Ming dari dunia kecil sebagai gurumu. Hierarki kembali tersenyum. Nili membenarkan perkataan hierarki. Berpindah ke hierarki, dia kembali berkata, berbicara soal Ming, aku punya hubungan dengannya. Dia adalah murid dari temanku. Aku ingin mengangkatmu menjadi muridku, yang ke-39. Apakah kau bersedia? Kalau soal Ming, aku yakin dia tidak akan keberatan. Mendengar itu, Nili bergumam, hah? Diangkat menjadi murid hierarki Sky Cloud? Tentu saja bermanfaat buatku. Kalau aku bisa mendapatkan dukungan dari hierarki Sky Cloud, maka aku bisa selangkah lebih dekat menjadi ketua sakti. Nili akan berkata, tapi baru mulai berbicara, perkataan Nili dipotong oleh seseorang. Dia berkata, Master, saya rasa ini tidak pantas. Hierarki terkejut mendengar perkataan muridnya. Dia berkata, apanya yang tidak pantas? Murid itu menjawab, sebelum masing-masing dari kami menjadi muridmu, kami adalah penguasa di antara kelompok seusia kami, dan masing-masing dari kami sudah mencapai alam Heavenly Axis. Tapi si Nili ini cuma berada di Heavenly Pit. Ditambah lagi, saat ini dia adalah muridnya tetua Red Soul. Jika Anda ingin mengangkatnya sebagai murid, bukankah itu akan mengganggu senioritas? Mendengar dirinya dibawa-bawa, tetua Red Soul terkejut. Di sampingnya, Nili bergumam, peringkat senioritas apanya? Long Yuyin saja menjadi muridku. Tetua Red Soul berbicara, Master, meskipun Nili adalah murid saya, namun saya tidak punya apa-apa yang bisa saya ajarkan. Dia selalu berlatih sendiri. Murid hierarki itu berkata, meski begitu, kita masih tidak bisa begitu saja menghilangkan hubungan guru dan murid. Hierarki berbicara, kita tidak perlu repot-repot dengan pandangan duniawi seperti itu. Dan ranah kultivasi seseorang adalah sekunder.
Dalam pemahaman terhadap hajat Dao, pemahaman Nili kemungkinan lebih tinggi dari kebanyakan para ahli di alam Heavenly Axis. Mendengar pernyataan hierarkis Keklud, murid-muridnya saling berdiskusi. Murid yang sebelumnya menentang keputusan hierarkis Keklud memandang ke arah Nili dengan wajah suram. Nili bertelepati ke tetua Red Soul. Guru, siapa orang yang menentang hierarki itu? Tetua Red Soul menjawab, dia adalah tetua Flameless, murid tetua dari Master. Saat Master sibuk berlatih, dialah yang bertanggung jawab atas aula Keklud. Sepertinya, dia tidak menyukaimu. Setelah mendengar penjelasan itu, Nili menangkupkan tangannya. Dia berkata, saya merasa terhormat atas bantuan dari hierarki Keklud. Saya sangat bersedia menjadi murid hierarki, namun saya terbiasa bebas dan tidak suka menuruti perintah orang lain. Jika saya menjadi murid hierarki Keklud, saya harap bisa memiliki kebebasan di aula Keklud. Mendengar itu, tetua Flameless menjadi marah. Dia berkata, lancang sekali. Master mau mengangkatmu menjadi murid saja sudah menjadi kehormatan besar buatmu. Bukannya langsung bersyukur, tapi kau malah membuat ketentuan sendiri. Nili yang mendengar itu mendengus. Dia bergumam, alasanku membahas itu gara-gara kau sendiri. Kalau tidak, bisa-bisa kau bakalan macam-macam denganku. Di sisi lain, hierarki Keklud juga bergumam. Benar-benar reaksi yang mengejutkan. Padahal, murid perguruan Soul biasanya langsung kegirangan. Kalau tahu, mereka bakalan diangkat menjadi muridku. Tetapi, anak yang satu ini malah biasa-biasa saja. Selain itu, pemahamannya soal hajat Dao kaligrafi pasti sudah di luar ekspektasi manusia biasa. Berpindah ke tetua Red Soul. Dia sedikit panik dengan perkataan Nili barusan. Kemudian, tetua Red Soul bertelepati. Nili, jangan biarkan emosimu mempengaruhi keputusanmu. Ini adalah kesempatan besar buatmu untuk menjadi murid masterku. Jangan menyerah hanya karena omongan dari tetua Flameless. Ayah tetua Flameless pernah menyelamatkan nyawa Master, dan dia juga merupakan murid tetua Master. Oleh sebab itu, Master menjaganya dengan sangat baik. Itu sebabnya tetua Flameless kadang-kadang ikut campur dan mempersempit penilaiannya. Tapi, jangan biarkan omongannya mengganggumu. Begitu kau menjadi murid Master, kau tidak perlu khawatir soal apa yang dilakukan olehnya kepadamu. Nili tersenyum ke arah tetua Red Soul. Dia menjawab, tenang saja tetua, aku tahu apa yang sedang aku lakukan. Melihat hierarki Keklud tidak menanggapi perkataan Nili, tetua Flameless kembali berkata ke Nili, hahaha, kau pikir tempat seperti apa aula Keklud ini? Kau pikir ini tempat yang bisa kau masuki seenaknya? Konyol sekali. Bisa-bisanya, seorang Heavenly Pit menganggap dirinya sebagai sosok figur yang agung di sini. Nili berkata, tetua, saya sangat menghormati hierarki Keklud, dan saya ingin menjadi muridnya. Saya tadi hanya menyampaikan permintaan saya, dan meminta kepada hierarki Keklud. Setuju atau tidak, itu adalah keputusannya sendiri. Bukankah pendapatmu itu justru tidak dibutuhkan? Mendengar perkataan Nili, tetua Flameless terkejut. Dia sangat kesal, sampai-sampai urat di kepalanya muncul. Murid yang lain juga tidak menyangka dengan reaksi Nili. Akhirnya, hierarki Keklud berbicara. Hohoho, yang dikatakan Nili itu benar. Proses pengangkatan seorang murid selalu dilakukan berdasarkan kesepakatan dua pihak. Mendengar itu, tetua Flameless tidak bisa banyak bicara. Akan tetapi, omongan tetua Flameless dipotong oleh hierarki Keklud. Jangan banyak bicara lagi. Tetua Flameless hanya diam. Dia memandang ke arah hierarki, kemudian dia mundur ke tempat murid lainnya. Hierarki berbicara, Nili, pemahamanmu soal kaligrafi benar-benar luar biasa. Di antara kata-kata yang kau berikan padaku, ada kata tidak satupun. Apa pendapatmu soal kata itu? Nili langsung menjawab, dalam tidak melakukan apapun. Sebuah jalan akan muncul, membiarkan hal-hal terjadi secara alami. Dalam tidak melakukan apapun, segalanya bisa terjadi. Dalam tidak melakukan apapun, kau bisa melakukan sesuatu. Hierarki memperhatikan dan mencoba memahami apa yang dikatakan oleh Nili. Dia berkata, dalam tidak melakukan apapun, sebuah jalan akan muncul. Hierarki kembali merenung. Dalam tidak melakukan apapun, kau melakukan sesuatu. Hierarki Keklud memejamkan matanya. Dia menarik napas, kemudian berkata, benar-benar pemahaman yang mendalam. Di titik ini, aku mengaku kalah. Mendengar pernyataan hierarki Keklud membuat para murid yang ada di sana terkejut. Begitu juga dengan tetua Red Soul. Di sisi lain, tetua Flameless juga terkejut. Dia bergumam, apa?
Master bilang dia mengaku kalah. Tapi, ini master kami. Dia adalah seorang ahli di alam martial ancestor. Salah satu dari 5 besar sakti bulu ilahi. Mana mungkin, pemahaman daunnya lebih rendah daripada bocah ini. Bocah ini pasti mendapatkan buku petunjuk rahasia dan menggunakannya untuk meningkatkan citranya. Tapi, kalau pemahamannya soal hajat dao benar-benar sedalam itu, mana mungkin dia masih berada di alam Heavenly Pit. Berpindah ke Nili, dia berkata, hierarki Skycloud ini bisa saja. Itu adalah sesuatu yang aku pahami secara kebetulan. Dibandingkan dengan hierarki Skycloud, pemahamanku masih sangat rendah. Hierarki berkata, kau terlalu rendah hati. Meskipun kau memahaminya dari beberapa tulisan kuno, nyatanya kau bisa menuliskan wawasanmu ke dalam kaligrafi. Sudah menjadi sesuatu yang luar biasa. Meskipun ada sedikit yang bisa aku ajarkan kepadamu dalam hal hajat dao, tapi aku masih bisa memberikanmu banyak petunjuk dalam hal kultivasi. Kalau kau bersedia menjadi muridku, kau bisa datang kapanpun yang kau mau. Kau tidak akan berada di bawah kendali siapapun. Mendengar itu, Nili kembali menakupkan tangannya. Dia berkata, kalau begitu, terima kasih banyak, Master. Mendengar itu, hierarki Skycloud sangat senang. Dia tertawa. Bagus, bagus, bagus. Di sisi lain, tetua Red Soul tertegun. Dia bergumam. Ternyata, Master setuju dengan ketentuan Nili. Ini adalah pengecualian pertama dan satu-satunya di aula Skycloud. 4 tetua lain kelihatannya juga terkejut. Sepertinya Nili akan menjadi orang paling spesial di aula Skycloud. Di sisi lain, tetua Flameless hanya terdiam. Hierarki Skycloud kembali berbicara. Ho 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 ho, yang lain boleh pergi. Aku akan di sini dan berbincang-bincang dengan Nili soal hajat dao. Para murid membungkuk dan menakupkan tangannya. Kemudian mereka semua pergi, meninggalkan Nili dan hierarki Skycloud. Tetua Flameless menggertakkan giginya. Dia memandang Nili. Kemudian, dia juga bergegas pergi. Di sisi lain, Nili memandang ke arah hierarki Skycloud. Setelah semua orang pergi dan menyisakan mereka berdua, hierarki berkata, mari kita mulai. Waktu terus berlalu. Nili dan hierarki Skycloud terus berbicara tentang hajat dao. Dia sangat terkejut dengan penjelasan Nili dan pemahamannya tentang hajat dao. Dari sekian lama mereka berbicara, hierarki bergumam, anak ini, semua yang dikatakannya bisa bermanfaat buatku. Aku sudah memungut sebuah permata yang berharga. Dengan bakatnya, tidak lama lagi dia pasti akan bersinar. Suatu hari, dia mungkin menjadi tulang punggung utama bagi masa depan sakti bulu ilahi. Berpindah ke tempat lain, seseorang sedang memegang gelas yang berisikan minuman. Suasana di sana sangat tenang. Yang berada di sana adalah tetua Flameless. Dia sedang minum, suasana hatinya sedang buruk. Seseorang datang, dia berkata, kelihatannya saudara Flameless sedang menghadapi masalah. Tetua Flameless melirik ke arah orang itu. Orang yang datang itu adalah pewaris pertama keluarga Dragon Seal, Long Tianming. Tetua Flameless berkata, saudara Long, kebetulan, ayo sini minum denganku. Long Tianming duduk di sebelah tetua Flameless, kemudian menuangkan minumannya ke gelas sambil berkata, kira-kira ada masalah apa yang dihadapi saudara Flameless? Tetua Flameless menghembuskan napas. Dia tertawa kecil, kemudian berkata, sudahlah. Aku sudah berlatih di bawah orang tua itu selama 30 tahun. Dalam 30 tahun ini, aku selalu setia dan berbakti kepadanya. Tapi, aku selalu merasa, kalau dia selalu berhati-hati kepadaku. Dia tidak mau memberikanku mantra yang paling penting untuk teknik kultivasi Skycloud. Kapanpun aku membahasnya, kalau aku ingin berlatih mantra terakhir itu, dia selalu mengatakan, kalau waktunya belum cukup. Long Tianming hanya terdiam mendengar curhatan dari tetua Flameless. Sesaat dia berkata, hierarki Skycloud itu tidak memihak. Dia sudah berusaha untuk sakti bulu ilahi. Kita beri contoh saja generasi kita. Mungkin, saudara Flameless sudah terlalu berlebihan memikirkannya. Tetua Flameless menjawab, berlebihan? Hahaha, aku sudah berusaha untuknya. Tapi, kenapa dia tidak memihak kepadaku? Apa dia takut kalau dia digantikan begitu muridnya mempelajari semuanya? Apa dia tidak sadar kalau ayahku tidak menyelamatkan nyawanya? Mungkin sampai hari ini dia tidak akan ada di sana. Long Tianming berkata, saudara Flameless, jangan terlalu mengkhawatirkannya. Di antara murid-muridnya, saudara Flameless pasti adalah yang paling dihargai. Kalau hierarki Skycloud berniat memilih penerus teknik kultivasi Skycloud, maka orang yang mungkin itu adalah kau. Long Tianming meneguk minumannya. Tetua Flameless berkata, sebelumnya aku berpikiran sama, tapi sekarang
orang tua itu sudah merekrut murid lain yang bernama Nili. Mendengar nama itu, Long Tianming sedikit menegang. Dia melirik ke arah Tetua Flameless. Tetua Flameless kembali berkata, orang tua itu kelihatannya sangat menyayangi anak itu. Seakan-akan dia sedang melihat sebuah harta karun. Long Tianming berkata, hierarki Sky Cloud merekrut murid baru yang bernama Nili. Tetua Flameless mengiyakannya, kemudian menanyakan, apakah Long Tianming mengetahui orang itu? Long Tianming menjawab, aku sudah pernah mendengar orang itu. Dia berasal dari dunia kecil. Bisa dibilang, dia adalah pendatang baru yang paling menonjol. Dalam hati, Long Tianming bergumam, metode Nili benar-benar tidak main-main. Dia bisa menjadi muridnya hierarki Sky Cloud dalam waktu singkat. Ditambah lagi, baru-baru ini, Long Yuyan telah berhubungan dekat dengan Nili. Tampaknya, Long Yuyan menuruti perkataan Nili, dan mulai mengumpulkan pasukannya sendiri untuk merebut kursi patriark keluarga Dragon Seal. Tetua Flameless berkata, menonjol apanya? Memangnya, kemampuan apa yang bisa dimiliki oleh seorang bocah yang berada di alam Heavenly Pit? Dia hanya bisa menggunakan beberapa cara aneh supaya mendapatkan bantuan dari orang tua itu. Long Tianming berkata, kalau Tetua Flameless tidak memperhatikannya, kau bakalan membuat kesalahan besar. Tetua Flameless melirik ke arah Long Tianming. Di sisi lain, Long Tianming kembali berkata, menurut pandanganku, bocah itu bukan orang sembarangan. Kalau dia tidak cepat diurus, dia pasti akan menjadi bencana bagi kita nanti. Dia mungkin bisa menipu hierarki Sky Cloud untuk memberikan teknik kultivasi Sky Cloud kepadanya kelak. Mendengar itu, Tetua Flameless tersentak. Dia bertanya ke Long Tianming, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dia meminta pendapat Long Tianming. Long Tianming pun berkata, dan memberikan saran kepada Tetua Flameless. Pembicaraan di antara mereka berdua terus berlanjut. Tetua Flameless merenung. Tanpa disadari, waktu pun berlalu. Berpindah ke aula Sky Cloud. Hari sudah menjadi sore. Nili berkata, sungguh kejutan besar. Bisa menjadi murid hierarki Sky Cloud. Ini bisa menjadi langkah besar untuk rencana masa depanku.